Berikut saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk ekstraksi data dari LJK yang telah dijawab oleh siswa. Nah, sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana untuk proses scanning untuk menghasilkan lembar jawaban seperti ini. Jadi ini adalah hasil scanning dari LJK yang telah dijawab teman-teman. Kita menghilangkan warna birunya sehingga tampil hanya warna hitam saja. Nah, dalam proses ini kita akan mengekstraksi jawaban nama peserta, NIS, tanggal lahir, kemudian mata ujian yang diujikan waktu itu, dan beserta jawabannya. Kita akan mengekstraksi data-data ini. Tetapi terlebih dahulu kita harus kumpulkan dalam satu folder sehingga proses ekstraksinya akan lebih mudah. Kita ke softwarenya. Untuk ekstraksi LJK ujian, di situ terdapat tombol ekstraksi LJK ujian. Kemudian jalankan. Untuk ekstraksi data setelah kita mendapatkan hasil scan, kita harus membuat kunci jawaban terlebih dahulu. Nah, kunci jawaban yang dimaksud adalah di dalam software ini kita membuat konfigurasi baru. Kita buka konfigurasi baru. Dalam konfigurasi baru kita harus mempunyai desainer LJK yang digunakan untuk mencetak kertas ujian. Dalam file LJK ini, saya ambil file LJK-nya. Kemudian kita simpan sebagai kunci apa di situ. Sebagai contoh di sini saya beri kunci bahasa Indonesia. Kita ambil, kemudian lanjut. Ini lanjut saja. Kita ambil kunci gambar dari file. Kita ambil. Nah, kunci ini juga harus di-scan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Pastikan jumlah soal dan kunci jawabannya ini dapat terscan dengan baik. Seperti ini contohnya, bulatan hitam ini dapat dikenali dengan baik. Kemudian setelah dikenali dengan baik, kita tentukan batasnya. Kalau di situ 20 soal, apply. Kemudian kita lihat di situ apakah 1 sampai 20 sudah terbaca dengan baik dalam software ini. Nah, kalau sudah terbaca dengan baik, kemudian lanjut. Kemudian kita tentukan nilai dari tiap-tiap soal ataupun nilai keseluruhan. Dalam contoh ini saya hanya memberikan contoh nilai keseluruhan, jadinya sama. Jadi di sini 5. Sehingga setiap soal bobotnya adalah 5 nilainya. Jika dikali dengan 20 maka hasil akhirnya adalah 100. Dan saya klik lanjut. Dan lanjut. Dan simpan. Yes. Setelah kita membuat konfigurasi baru ataupun kunci jawaban, kita kemudian arahkan pilih scanner dan optional scanner ini ke folder yang telah kita simpan. Folder hasil scan. Hasil scan di sini dimaksud adalah hasil jawaban dari peserta. Nah, setelah kita, contohnya di sini adalah bahasa Indonesia, terdapat 7. Jadi terdapat 7 kunci jawaban. Untuk scan ini adalah satu per satu, jadi satu file. Jika kita mengklik tombol scan U, maka secara otomatis gambar yang ada dalam folder akan di scan. Scan U. Nah, seperti ini contohnya. Jika dia berwarna merah, maka artinya di situ dia mengisi NIS kurang tepat. Jadi seperti ini, ada kurangnya. Sedangkan NIS sendiri terdiri dari 10 digit. Dan ini adalah ekstraksinya, proses ekstraksi. Kita bisa lihat hasil proses jawaban di sini. Hasil proses jawaban bisa dilihat di situ, peringkat
Jadi di sini ada total nilai 90, 60, 40 dan secara otomatis akan meranking dari hasil peserta ujian di sini. Dan bagian di sebelah kanan di sini contohnya adalah Gabriel di sini. Kemudian di sebelah kanan ini yang berwarna hijau adalah jawaban tepat dari siswa. Kemudian jawaban yang merah ini adalah jawaban yang salah. Jadi seperti ini, jawaban siswa adalah D, sedangkan kunci jawabannya adalah C, dan seterusnya. Setelah kita mendapat ekstraksi data dari hasilnya, kita bisa mengekspor dalam file Excel. Klik di tab hasil scan, kemudian simpan ke Excel. Kita tentukan foldernya. Oke. Jika ingin diisi password, maka bisa diisi password. Dalam contoh ini saya tanpa password. Setelah itu hasilnya bisa dilihat. Nanti akan ada 4 file: hasil analisa destructor, hasil analisa item, hasil ekstraksi, sama hasil scoring. Kita bisa lihat hasil scoring. Nah, hasil scoring ini nanti akan terdiri dari nama mata ujiannya, nama peserta, kemudian nomor peserta, tanggal lahir, dia benarnya berapa, salahnya berapa, kosong berapa, jadi tidak diisi, nilainya berapa, kemudian total, dan kita juga bisa melihat rankingnya. Jika dalam Excel kita dapat secara otomatis meranking, jadi kita bisa meranking berdasarkan ranking. Nah, sangat otomatis bukan? Jadinya kita dapat mengetahui ranking 1 sampai 7 ataupun nilai tertinggi 90 sampai 40. Ini hasil nilai bahasa Indonesia untuk satu kelas. Nah, jika kita sudah mempunyai beberapa kelas, kita bisa merekap uji coba. Nah, merekap uji coba seperti ini. Jadi ini adalah hasil rekap uji coba untuk 7 kali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sehingga kita bisa membuat nilai rata-ratanya dan membuat grafiknya. Dan data inilah yang akan dikirimkan melalui email untuk bisa ditampilkan di web, ataupun laporan attachment ke email. Mungkin selesai untuk ekstraksi data. Akan saya lanjutkan untuk bagaimana mempresentasikannya. Terima kasih.